Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dalam Jabatan 3 Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 30 November 2020, saya bersama siswa kelas 9 SMP Negeri 17 Selatan melakukan kegiatan pembelajaran pada materi listrik dinamis, submateri karakteristik rangkaian listrik. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning dengan pendekatan saintifik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Coba perhatikan teman-teman yang ada di sekitar kalian, apakah masih ada yang berada di luar atau yang belum masuk? Bagaimana Kak? Lengkap Bu. Alhamdulillah ya anak-anak, berarti semuanya hadir hari ini. Nah, karena kebersihan adalah sebagian dari iman, ayo kita cek dulu kebersihan di sekitar tempat duduk kalian masing-masing. Nah, periksa apakah masih ada sampah yang berserakan atau bagaimana. Bersih? Bersih. Nah, bersih. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa dulu. Nah, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita cek kelengkapan kita dulu. Teman-teman bersiap. 1, 2, 3, siap. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Cinta IPA? Yes. Cinta IPA? Yes. Cinta IPA? Yes. Nah, baik, terima kasih. Silakan duduk lagi. Dan anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, sekarang siapa di antara anak ibu yang masih ingat apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Nah, silakan Fadila. Rangkaian seri disusun secara bereretan atau berurutan, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bercabang. Nah, bagus. Nah, berikan tepuk tangan untuk Fadila. Nah, berikutnya, siapa yang bisa membedakan apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Nah, silakan Feli. Pada lampu yang disusun secara seri, jika salah satu lampu mati, maka pada lampu lain ikut mati. Sedangkan pada rangkaian yang disusun secara paralel, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain masih tetap menyala. Nah, baik. Berikan tepuk tangan untuk Feli.
Nah, bagus. Nah, berikan tepuk tangan untuk Lisa. Nah, pertanyaan terakhir. Siapa yang tahu apa hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan? Nah, Suci, silakan Suci. Kuat arus listrik dengan hambatan yaitu kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, bagus. Berikan tepuk tangan untuk Suci. Nah, siapa di antara anak ibu yang bercita-cita menjadi polisi atau poluan? Nah, bagus. Banyak ya yang bercita-cita ingin menjadi polisi dan poluan. Nah, seandainya anak-anak ibu nanti menjadi seorang polantas. Nah, kemudian kalian ingin menghitung arus lalu lintas di suatu tempat. Nah, kira-kira bagaimana cara menghitung kepadatan kendaraan bermotor di suatu tempat atau arus lalu lintas di tempat itu? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan Dela. Dalam menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan jumlah kendaraan yang keluar pada satu daerah. Nah, bagus ya nak. Jadi dengan menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan jumlah kendaraan yang keluar, nah kita bisa menghitung arus lalu lintas. Nah, arus lalu lintas ini adalah salah satu penerapan dari pelajaran yang akan kita bahas hari ini, karakteristik rangkaian listrik. Nah, jadi anak-anak, kalau kalian benar-benar atau bersungguh-sungguh untuk mempelajari materi ini, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Kalian akan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, menganalisis konsep hukum Kirchhoff, dan yang kedua, menganalisis karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, pada kesempatan ini ada 4 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, untuk mengecek pemahaman konsep kalian atau pemahaman awal kalian. Nah, nanti Ibu akan bagikan soal pretest yang akan Ibu kirimkan link Google Form-nya ke grup WhatsApp kita. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan melakukan eksperimen berdasarkan LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Dan yang ketiga, kalian akan mempresentasikan hasil dari eksperimen yang kalian lakukan nantinya. Dan yang keempat, untuk bukti pemahaman konsep kalian mengenai rangkaian listrik seri dan paralel ini, nah, kalian nanti akan melakukan evaluasi yang soal-soalnya juga nanti akan Ibu kirimkan linknya ke grup WhatsApp kita. Nah, untuk penilaian, ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, itu penilaian sikap. Nah, apapun sikap yang kalian lakukan selama pembelajaran itu akan dinilai. Yang kedua, penilaian keterampilan. Nah, nanti Ibu akan menilai keterampilan yang kalian lakukan selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, itu adalah penilaian pengetahuan berdasarkan nanti dari hasil evaluasi yang kalian lakukan. Soal pretest yang sudah Ibu kirimkan linknya di grup WhatsApp kita. Nah, silakan kalian kerjakan pada Google Form yang sudah Ibu bagikan. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit. Anak-anak, Ibu punya sebuah gambar. Nah, mari kita amati gambar yang Ibu sajikan ini. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, kira-kira apa pertanyaan yang muncul di pikiran masing-masing? Nah, silakan Viola. Apakah sama karakteristik rangkaian seri dan paralel? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi anak-anak, teman kalian bertanya apakah sama karakteristik antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Viola tadi?
dan paralel itu berbeda. Nah, kita simpan dulu jawabannya ya, Nak. Nah, siapa lagi yang memiliki jawaban yang berbeda? Nah, silakan Chelsea. Menurut saya karakteristik rangkaian seri dan paralel itu sama, Bu. Nah ini anak ada dua persepsi, ada dua jawaban tentang karakteristik rangkaian seri dan paralel. Nah, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Nah, untuk membuktikan apakah karakteristik antara rangkaian seri dan paralel itu sama atau berbeda, sekarang silakan kalian lakukan literasi. Nah, kalian boleh membaca buku paket, boleh membaca bahan ajar yang sudah ibu kirimkan, boleh juga browsing di internet. Setelah melakukan literasi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Viola tadi? Ya, Bu. Nah, silahkan Gusti. Dari literasi yang saya lakukan, ternyata karakteristik rangkaian seri dan paralel itu berbeda. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan dulu untuk Rizky. Nah, jadi kata Rizky, setelah dia melakukan literasi, ternyata rangkaian listrik seri dan paralel itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah benar yang kalian lakukan, literasi yang kalian lakukan tadi atau tidak, silakan kalian melakukan eksperimen. Nah, untuk melakukan eksperimen, nah kita sudah mencoba juga pada pertemuan sebelumnya menggunakan PET circuit construction yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp kita. Nah, untuk bereksperimen, kalian silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Nah, silakan duduk berkelompok. Nah, sebelum melakukan eksperimen, kita akan cek kelengkapan anggota masing-masing kelompok terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok kita lengkap, Bu. Nah, baik. Kelompok 2. Kelompok Afgan lengkap, Bu. Nah, baik. Kelompok 3. Kelompok Mana? Om lengkap. Nah, baik. Kelompok 4. Kelompok Wan lengkap. Nah, kelompok 5. Kelompok A lengkap. Nah, jadi semua anggota kelompoknya lengkap ya. Anak-anak, ini Ibu bagikan LKPD sebagai pedoman kalian melakukan eksperimen. Nah, anak-anak, silakan kalian melakukan eksperimen berdasarkan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, silakan bekerja. Kalau seandainya ada kendala, ada kesulitan, kalian boleh bertanya.
Teman-teman, coba perhatikan. Ternyata besar arus yang masuk sebelum titik percabangan sama dengan yang keluar. Iya ya.
Teman-teman, catat ya. Tuh, lihat. Buat arus pada rangkaian seri, semuanya sama ya. Iya. Teman-teman, coba lihat. Pada rangkaian paralel, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Iya. Teman-teman, ternyata benar. Berbeda karakteristik antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, tuh lihat. Teman-teman, ternyata pada rangkaian seri beda potensialnya berbeda ya. Iya ya. Kalau pada rangkaian paralel, beda potensialnya sama ya. Iya ya. Bagaimana nak? Bisa? Ada kendala nak? Nah, bisa ya. Eksperimennya bagus. Nah, sekarang karena sudah selesai melaksanakan eksperimen, nah kita akan mempresentasikan hasil eksperimen yang telah kalian lakukan. Nah, kelompok siapa yang bisa untuk mempresentasikannya terlebih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok VOT akan menyampaikan hasil eksperimen kami yang akan disampaikan oleh Suci. Baiklah, hanya demikian hasil eksperimen kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan kasih. Apa alasannya kelompok PJJ mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Kaki yang akan dijawab oleh Siti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kaki. Alasan kami mengatakan kuat arus listrik yang masuk sama dengan kuat arus listrik yang keluar karena pada eksperimen kami menemukan hasil pengukuran bahwa kuat arus listrik yang masuk. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira siapa anak-anak ibu yang bisa menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan Selfie. Proses hukum Kirchhoff adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sekali, berikan tepuk tangan untuk Selfie. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan kasih. Pada rangkaian seri, kuat arus yang mengalir sama, sedangkan beda potensial berbeda-beda. Bagus, berikan tepuk tangan. Nah, selanjutnya siapa lagi yang bisa nak menyimpulkan? Nah, silakan Suci. Pada rangkaian paralel, kuat arus listriknya berbeda dan beda potensialnya sama. Bagus, berikan tepuk tangan untuk Suci. Nah, jadi anak-anak, betul seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Nah, ada 3 kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, berdasarkan konsep hukum Kirchhoff, kuat arus yang menuju titik percabangan akan sama jumlahnya dengan kuat arus yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Yang kedua, pada rangkaian seri, kuat arus yang mengalir pada rangkaian sama, sedangkan beda potensialnya berbeda. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pada rangkaian paralel, kuat arus yang mengalir pada masing-masing percabangan berbeda, sedangkan beda potensialnya sama. Nah, anak-anak, setelah melakukan pembelajaran ini, kira-kira bagaimana perasaan yang kalian rasakan? Senang. Senang? Nah, alhamdulillah sudah ya. Nah, kenapa bisa senang, nak? kami merasa senang karena dapat melakukan eksperimen sehingga pembelajaran terasa lebih bermakna. Nah, jadi kalau kita melakukan eksperimen, pembelajaran menjadi bermakna ya, nak ya. Nah, jadi kita menjadi senang. Nah, untuk membuktikan pemahaman kalian mengenai materi karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel, silakan kerjakan evaluasi yang soalnya sudah ibu kirimkan di grup WhatsApp kita. Nah, silakan buka HP-nya, dikerjakan Google Form yang sudah ibu kirimkan. Nah, bekerja secara jujur ya, nak. Nah, waktunya ibu kasih 10 menit. Tolong bekerja dengan disiplin. Anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya, silahkan kalian pelajari mengenai energi dan daya listrik. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kalau ada kesalahan, ibu mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita bersyukur dulu. Nah, silakan ke kelas. Dipimpin doanya. Siap, bersyukur